Yuk kita mulai ya market update kita ya. Hari ini mungkin tidak akan terlalu lama, paling kita setengah jam saja ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, saham-saham yang mau yang mau dibahas kita hari ini, teman-teman silakan langsung ya, langsung di chat aja. Jadi kita langsung bahas aja pertanyaan teman-teman. Oke. Nah, ini sekilas ya sambil menunggu teman-teman ya. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan cuma segitu aja ya. Jadi dia udah ya dari major trendnya dia sideways ya. Kemudian minornya juga dia sideways. Jadi yang kita mau lihat itu adalah ya indeks atau mungkin pasarnya juga cuma begitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutin pergerakan harganya ya, ya cenderung di situ-situ aja. Jadi nggak terlalu ada gejolak-gejolak yang berarti lah ya. Kalau teman ini kalau di kita loh ya, kita paling ambil yang first liner sama second liner ya. Kalau third liner sih mungkin kita nggak terlalu bermain di sana ya. Oke, jadi ya kalau teman-teman udah ada third liner masih bergerak ya, iya ya third liner gitu. Kadang-kadang memang dia bergerak juga nggak ada sebabnya kan. Jadi kita nggak bermain di sana. Kita hanya main di yang dalam tanda petik fundamentalnya masih jelas-jelas gitu ya. Oke. Nah, jadi karena dia sideways, karena trend gede sideways, trend minornya juga dalam keadaan sideways, jadi ya teman-teman juga mungkin lihat akhir-akhir ini kita lebih sering bermain di pasar sebelah ya. Ya kenapa ya? Karena belum ngapa-ngapain. Contoh teman-teman lihat era masih swing low kan, untuk kita masih tungguin dia swing swing balik lagi, itu masih retest. Kemudian yang saham-saham CPO juga kita masih tungguin juga kan pergerakannya. Terus habis itu saham properti juga kita masih tungguin pergerakannya. Memang udah ada pergerakan di sana, cuma ya masih masih terbatas, masih belum ada konfirmasi sama sekali gitu ya. Jadi kita masih menunggu. Nah, kalau teman-teman lihat udah major trendnya sideways ya, kemudian minor trendnya sideways. Jadi ya pasarnya cukup membosankan ya, kalau kita katakan seperti itulah, cukup membosankan. Yang paling yang masih kita tungguin ya cuma tinggal dividends ya. Ada dorongan nggak dengan dividends-nya? Ya, walaupun kita nggak ngincar dividends ya, jadi kita bukan dividend hunter, tetapi seenggaknya di situ harusnya ada satu sentimen di situ kan. Terus kemudian kita mau lihat nanti bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau tidak salah tanggal 21 ya. 21 Maret ini ya. Jadi udah tinggal dikit lagi. Nah, di situ ada terjadi peningkatan nggak pada konsumsi, pada daya beli. Harusnya sih pasti ada ya, karena itu udah pola yang terjadi setiap tahun kan. Kemudian ya saham-saham yang atau sektor-sektor yang masih berada dalam kondisi low risk ya, dalam kondisi yang di sekitar support. Apa saja itu ya yang kita kalau teman-teman lihat ya pasti yang di properti ya, transportasi yang buat transportasi udah cukup tinggi, kemudian industri udah sempat ada gejolak di situ ya, gara-gara si Astra sama UNTR, jadi terjadi gap di situ. Tapi ya kita mau nanti ya kalau untuk ukuran sekarang masih banyak kok saham-saham yang di manufaktur atau di industri yang masih cukup murah. Ya, terus habis itu teman-teman mungkin bisa lihat di tadi properti saya udah sebut belum ya, properti, kemudian di konstruksi ya, itu masih di bawah juga, itu masih menunggu lah. Kemudian di perhotelan juga kita masih nunggu lagi ya, kemarin udah sempat ada gejolak juga ya, udah sempat ada kenaikan untuk saham-sahamnya. Tetapi ya untuk saat ini ya paling ya karena dia cukup ini ya, cukup istilah kita masih menunggu lah pergerakan. Jadi ya dalam keadaan sideways, ada yang masih swing low, kita masih menunggu pergerakan selanjutnya, belum kena trailing stop. Jadi kita masih nungguin trennya. Jadi ya kalau lihat begitu ya kita memang hampir boleh bang nggak ada yang bisa kita terlalu banyak kita bahas di sini ya. Paling saya mengupdate aja ya teknikal yang ada yang teman-teman mungkin bisa tanyain di sekarang ya. Oke, nah kita lihat di SMDR ya, SMDR. SMDR kan bener ya, SMDR. Ini kan adalah salah satu transportasi ya. Teman-teman tahu ini kalau kemarin kita sudah bahas ini, dan mungkin sektor yang dari sektor ini yang leading itu adalah si Temas ya, kalau tidak salah ya. Teman-teman bisa cek nanti Temasnya. Nah, sedangkan SMDR kita paling masih pakai ini cuma buat swing doang. Ini kalau nggak salah di hari Selasa kemarin juga udah kita bahas ya, SMDR ya. Jadi kita tungguin dulu nih, dia kan
dia kan ini pergerakannya udah swing ya, kalau lihat dari trend line yang ada, dia udah break. Nah, ini mungkin ada kesempatan kita nih buat buat spekulasi untuk kita buy, tapi buat swing doang ini ya. Jadi dia udah pernah swing di situ, kemudian dia retest ke bawah, swing retest ke bawah ya. Nah, pada saat dia retest ke bawah, ini sedang ngapain? Dia sedang membentuk base lagi kan. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah 1, ini 2, kemudian ini dia 3 mungkin sebentar doang, habis itu langsung 4, kemudian ini 1 lagi harusnya. Ya, jadi kalau lihat dari cycle-nya ya, cycle pendeknya. Ini sayangnya aja kalau kita turunin ini time frame yang lebih rendah agak-agak susah ngelihatnya ya. Mungkin karena ya likuiditasnya nggak terlalu pas banget kan. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini ya, kita akan tunggu ada sebuah pergerakan di daerah sini. Ya, jadi dia bergerak, ada sebuah candle gede lah ya. Candle besar ya menandakan bahwa oh ini sinyal nih buat kita mulai kembali masuk gitu ya. Tapi ini cuma buat swing doang loh, ingat ya. Cuma buat swing doang sampai ke atas. Jadi sampai kalau dia bisa ya paling sebenarnya cuma sampai di sini doang nih. Di ini berapa nih? Sekitar 480 tok. Ya, jadi cuma buat swing doang. Kemudian habis itu kita juga nggak tahu nanti akan kelanjutannya seperti apa. Karena untuk sisi sentimennya ya buat di transportasi pelayaran ini, kita melihat kayaknya sih itu udah cyclical banget ya. Kenapa? Karena pergerakan untuk pendapatan yang bagus-bagus itu udah lewat. Ya udah lewat. Jadi ya paling makanya kita kenapa kita pakai itu cuma buat swing saja dibandingkan dengan lu mau keep lagi untuk ngulangin kejadian atau pergerakan di tahun sebelumnya ya. Nah, kita masih belum lihat ada pergerakan yang sentimen atau pemasukan dari perusahaan yang bisa melampaui kemarin. Ya, kalau dia bisa datang kembali ada sentimen seperti itu ya di tahun lalu di zamannya di mana supply chain-nya masih broken, masih terganggu, kemudian yang batu bara lagi bagus-bagusnya ya. Jadi angkutan mereka cukup besar gitu loh. Nah, sedangkan untuk yang dalam waktu dekat ini kelihatannya tidak ada ya. Tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau tidak ada tren seperti itu, ya otomatis pendapatan yang tadi ya kinclong banget. Nah, ini tahun ini mungkin akan mendatar. Ya, saya nggak bilang udah turun atau gimana ya. Kita belum tahu soalnya. Dia akan mulai ya melandai lah. Ya akan turun ya. Jadi tidak akan sekinclong tahun sebelumnya gitu loh. Sama kayak batu bara kan. Jadi udah cyclical mereka. Ya, jadi ya kalau teman-teman lihat teknikal aja, kita paling cuma pakai itu buat swing saja. Ya paling buat swing dulu. Nah, selebihnya ya tinggal teman-teman update sentimennya. Ya. Oke. Nah, UNTR kan teman-teman sedang berlomba dengan sentimen mengenai dividends, ya kan? Mengenai dividends. Nah, kita nggak tahu dividends itu benar nggak akan di berapa kali lipat tuh kemarin ya, berapa persen gitu ya. Jadi cukup besar gitu. Jadi orang jadi berbondong-bondong ke sana. Nah, plus di situ ada gap. Jadi gap ini ya mungkin akan ditutupin. Kenapa ya? Karena orang akan mulai rasional kan untuk ngelihat pergerakan harganya si UNTR. Apa bisa ya UNTR di mana batu bara turun, emas turun, nikel juga turun, apalagi alat berat juga kelihatannya juga akan mulai terbatas gitu ya. Paling untuk sentimen alat berat itu paling di IKN, tapi IKN itu harusnya sih udah mulai masuk lah ya, nggak akan membutuhkan alat berat sebesar tahun kemarin juga yang pas pas batu bara lagi bagus-bagusnya itu ya. Nah, jadi kelihatannya memang akan ada penurunan juga pada pendapatan mereka. Jadi yang sekarang dikejar itu cuma dividends doang. Nah, kalau teman-teman kejar dividends, kita nggak ngejar itu gitu. Ya, kalau memang dia dalam kondisi teknikal bagus, kita ambil. Tapi kalau enggak, kita enggak gitu. Untuk WNTR. Ya, teman-teman bisa lihat Astra International segala macam itu juga sama kan. Kemarin kan manufaktur itu kan terjadi karena mereka berdua kan, jadi gap gitu ke atas gitu. Oke, nah ini buat si UNTR ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini kan ada, saya buang ini ya, teman-teman bisa lihat di situ ada daerah yang kita sebut sebagai resisten. Nih, ya.
Jadi daerah-daerah ini daerah sekitar berapa nih? Sekitar 31.000 sampai 31.500. Itu adalah daerah resistennya. Jadi kalau sentimen dividends bisa menggerakkan saham ini, ya paling dia akan ngetes dulu sampai ke sekitar 31.000. Tapi sebelumnya karena udah ada gap di sana, jadi ini gap ini akan pelan-pelan ditutupin. Ini masih untung tidak sampai ARB berjilid-jilid ya. Ya, tetapi ya karena gapnya cukup besar di situ, pasti orang-orang akan mulai apa ya? Mulai menyetop lah ya pembelian dari si UNTR-nya. Kenapa? Karena potensi untuk turunnya juga cukup besar. Ya, kalau potensi untuk turunnya cukup besar, ya cuman gara-gara dividends, ya ini kan berarti kan nggak terlalu make sense ya. Secara teknikal pasti akan ada fear lah untuk teman-teman masuk situ. Terus kedua, secara teknikal dia udah dekat resisten. Ya, resisten 31.000 sampai 31.500. Jadi pasti ada hitungannya. Misalnya dividendnya berapa? Anggaplah dividendnya berapa ya? Berapa ribu gitu ya, satu lembarnya kan. Nah, teman-teman hitung dengan kenaikan sekarang, ini sekarang kan 28.000 plus sampai ke sekitar 31.000, itu berbanding itu enggak ya? Kira-kira kalau saya ambil dividen ya, dengan saya ambil yang namanya capital gain ya, jadi dia naik dari 28.000 sampai ke 31.000, 6.000 dividendnya itu udah fix ya, 6.000 ya. Nah, kalau 6.000 ya, teman-teman hitung dari 28.000 ke tambah 6.000 berarti berapa? 34.000 ya. Ya, 34.000 berarti ada di sini ya. Ya, kurang lebih berarti, oh ya benar ya. Kurang lebih ada di sekitar resisten yang ini. Ya, 34.000 nih. Ada satu resisten di atas di sekitar 34.000 memang. Ya, nah teman-teman hitung. Ya belum fix ya. Oke, nggak apa-apa. Anggaplah 6.000 gitu ya. Anggap 6.000 di situ. Nah, jadi kalau teman-teman hitung nih, ini ada capital gain dari 28.000 sampai ke 34.000. Ini capital gain loh ya. Kalau hitung-hitungan kalau misalnya dia 6.000. Nah, kalau seandainya dia 6.000, terus teman-teman ngambil capital gain-nya saja 6.000. Nah, habis itu udah teman-teman kantongin nih. Ya kenapa? Karena setelah kejadian Kumdet itu kan biasanya akan ARB kan. ARB sampai berkali-kali, kita nggak tahu sampai berapa kali kan. Nah, lu hitung kalau gua cuma ngejar yang namanya capital gain, itu kan sama dengan dividends kan. Sampai ke 34.000 nih. Dari 28.000 sampai ke 34.000. Ini worth it nggak? Tetapi kalau gue masuk sekarang, stop loss gue jauh loh. Stop loss gue ada di bawahnya 24.000. Jadi kalau gue masuk sekarang 28.000, stop loss gue akan di sekitar 24.000. Itu berapa? Ya berapa persen lagi ke bawah kan? Nah kalau target gue di atas, kok kayaknya nggak terlalu mengembirakan ya. Misalnya contoh gue ambil sekarang ya, terus stop loss gue kan di bawah tuh. Ya kemudian target gue ada di atas di 34.000, itu cuma 1/5. 1/5 artinya kalau dia nggak naik, berarti gue udah punya potensi rugi jauh lebih gede. Ini risk reward ratio ya. Dibandingkan dengan kalau gue tunggu dia tutup gap. Ya kalau gue tunggu dia tutup gap. Ini ini kalau seandainya dia akan tutup gap ya. Kalau dia tutup gap terus habis itu gue incar saja sampai ke 34.000, itu ada 1/4. Itu lumayan, tapi akan jauh lebih masuk akal kalau teman-teman hanya trading sampai ke 31.000. 31.300 lah, 1/3. Ya, jadi kalau dia bisa tutup gap, ya ini berarti pelan-pelan nih, kan nunggu juga kan, RUPS juga kita belum tahu kapan kan, atau udah ada jadwalnya. Nah, nanti diketok palu di situ kalau 6.000 kan dia nutup gap ya. Lu pelan-pelan tungguin dia nutup gap. Ya, nutup gap, kemudian di situ lu buy, baru lu taking profitnya di sekitar 31.000 aja, itu udah 1/3. Habis itu udahan. Jangan lu kejar dividends-nya. Karena kalau lu kejar dividen, kita nggak tahu setelah Kumdet itu dia akan ARB berapa jilid, baru habis itu dibuka. Kalau seandainya setelah Kumdet dia nggak ARB, itu oh ya it's fine. Tetapi kenyataannya pola yang terjadi pada setiap kali kita ngincar dividen adalah setelah Kumdet dia ARB. Ya langsung, karena ARB kita cuma 6-7% kan. Jadi ya turun tek ya. Lu turun berapa kali aja udah habis kan. Udah habis tuh dividennya habis,
capital gain-nya mungkin nggak dapat juga. Ya lu mungkin dapat dividendnya, tapi karena turunnya terlalu jauh, jadi akhirnya apa? Ya lu tetap rugi gitu. Nah, jadi ini kalau UNTR ya, saran saya adalah pakai sentimen dividen untuk ngambil. Tetapi kita cuma buat swing doang sampai ke 31.000. Jadi tunggu dia tutup gap. Tutup gapnya berarti sekitar 25.500 lah ya. Kalau dia bisa sampai ke situ, lu ambil, berarti itu peluang ya. Lu ambil, stop loss-nya di bawah, di sekitar 23.500 gitu ya. Nah, tapi lu cuma swing doang sampai ke 31.300. Jadi swing sampai ke sekitar resisten yang saat ini, yang paling dekat. Jadi nggak usah sampai ke resisten atasnya lagi. Jadi cuma sampai ke 31.300. Nggak usah sampai maruk-maruk sampai ke 34.000. Jadi kita bisa pakai itu. Ya, pakai sentimen dividends untuk menggerakkan harga, tapi ingat, tunggu dia tutupin gap, akan jauh lebih aman, akan jauh lebih low risk dibandingkan dengan dalam keadaan sekarang. Ini dalam keadaan ya, keadaan itu menggantung di tengah-tengah. Dia plafonnya di bawah, plafonnya di atas, lantainya di bawah, dia di tengah-tengah situ loh. Jadi kalau dia nggak naik, ya dia jatuh. Gitu. Kalau dia naik sih aman ya. Tapi kalau dia turun, turunnya jauh banget gitu loh. Turunnya jauh banget. Gitu ya. Ini untuk UNTR. Jadi lebih baik tunggu dia turun ke bawah, tutupin gap. Ya seenggaknya di dekat-dekat gap gitu lah. Dekat-dekat gap. Jadi gapnya nggak sampai segede ini. Ini gapnya itu berapa persen? Bisa lihat ya, gapnya sendiri itu adalah sekarang itu sekitar hampir 9%. Itu gede banget. Ya belum lagi lu kan ada bagian stop loss-nya. Nah stop loss-nya itu berapa persen? Lu coba bayangin 9 tambah stop loss-nya berarti berapa? Tuh tambah 7. Ya 9 tambah 7 16%. Naiknya paling cuma berapa persen gitu loh. Itu risk-nya terlalu besar untuk teman-teman ambil. Jadi lebih baik tunggu dia, tutup aja gap-nya. Tutup gap, kemudian lu lihat dulu ya RUPS-nya kapan. Ya dekat-dekat RUPS lu ambilnya. Nah, lihat harganya berapa. Kalau harganya tutupin gap, make sense gitu ya, risk reward ratio-nya itu cukup, lu ambil. Kalau enggak, jangan. Karena ini udah pasti tidak untuk diambil. Kalau sekarang, ini bukan posisi yang cuannya udah pasti gede, reward-nya udah pasti gede. Enggak, ini risk-nya jauh lebih gede daripada reward-nya. Gitu ya. Ini untuk UNTR. UNTR juga udah, SMR udah, oke ya. Kemudian SMRA, CTRA sama BSDE ya. Kalau saya mungkin akan memilih CTRA sama BSDE. Ya, SMRA lebih baik nggak usah dipilih. Kenapa? Karena ada salah satu yang kita syaratkan untuk kita beli adalah jumlah saham beredar di masyarakatnya di bawah 50%. Ya, di bawah 50%. SMRA itu udah di atas 50%. Jadi ya lebih baik udah kita nggak lihat ini. Kenapa? Logikanya cuma begini doang. Kalau saham di masyarakatnya sudah lebih besar dibandingkan dengan lebih besar 50%, ya lebih dari 50% dibandingkan dengan pengendalinya, ya artinya apa? Kalau lu jadi market maker, lu punya uang, lu ngumpulin barangnya itu jauh lebih susah. Benar nggak? Karena apa? Sahamnya itu kalau ada di retail itu setengah mati lu kumpulinnya. Ya kan, lu mesti takutin dia agar dia buang barang, dia mesti takutin terus dia buang barang. Ya, jadi lu bisa kumpulin barang. Kalau enggak susah gitu loh. Jadi oleh sebab itu makanya untuk yang di atas 50% di sahamnya di masyarakat, kita enggak lakukan itu. Ya, kita enggak lakukan itu. Ya lumayan sih, Pak. Thank you, Pak. Oke, jadi kita ambilnya apa? Ambil CTRA. Teman-teman lihat CTRA ya. Nanti saya sekalian kasih satu saham buat teman-teman yang di properti ya. Teman-teman lihat ini CTRA. Jadi kita masih tunggu nih. Kalau CTRA lebih baik tunggu dia nge-break aja. Ya nge-break. Jadi kalau ini sebenarnya nge-breaknya tinggi loh. Ya ini kita lihat dari ini dulu ya. Nah, jadi area resistennya cukup gede untuk si CTRA ya, untuk CTRA cukup gede. Jadi ya paling dia cuman akan buat swing doang. Kalau teman-teman mau swing ya swing dari resisten ke resisten. Jadi untuk CTRA kita tunggu dia ngebreak. Ngebreaknya itu bisa sampai 1100 sampai 1200 itu baru dia ngebreak. Ya untuk CTRA. Sedangkan untuk BSDE mungkin akan lebih
Menarik ya untuk BSD ya. Ini BSD. Ya, kalau BSD teman-teman lihat ya, ini dikit ini ada resisten. Ini kemarin kan kita ngomongnya BSD pada saat di sini. Ya, ini garis ini. Ya, BSD di situ dia udah sempat ngebreak, ya ngebreak berarti kan ini bos ya. Jadi dari sideways-nya dia ngebreak. Nah, kita sebenarnya cuma tinggal tunggu ini break ini nih, 1000. Jadi 1050 lah. Ya, ngebreak terus habis itu dia di atas. Nah, kalau dia ngebreak itu, ini seenggak-enggaknya sudah memberikan kepada kita sinyal bahwa ada pergerakan loh di situ. Ya, walaupun ya kalau topnya kan masih di daerah sini ya. Ya 1080, 1100 lah ya untuk topnya ya. Kalian bisa lihat ya. Tapi kan dia udah ini. Ini kan pergerakannya ya. Ini kan low-nya nih. Ini low di bawah nih. Low-nya berarti ada di 600 ya. Low-nya ada di 600, kemudian sempat naik, kemudian sempat koreksi dan dia ngebase kan di situ. Ngebase-nya ngapain? Ngebase-nya nunggu sentimen. Dia sedang menunggu sesuatu. Ini kalau teman-teman di forex ya, pasti teman-teman deh gitu ya, pada saat kita sedang menunggu data, teman-teman lihat ya teknikalnya ngapain? Di situ aja ngebase gitu. Dia menunggu sebuah data. Begitu datanya terkonfirmasi, pergerakannya langsung menentukan pilihan gitu. Ya dia mau naik atau dia mau turun. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk si properti, kalau lihat sektornya memang properti udah cukup low risk lah. Ya, nah apalagi kalau teman-teman buy di daerah-daerah sini. Buy daerah-daerah sini, berarti kan stop loss kita di bawah situ. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang gimana? Teman-teman tunggu dia break. Ini break dari sini dulu. Ini 1100 kalau saya ini ya buletin aja ya sampai ke atas ya. Break 1025. 1025 itu udah menjadi sinyal teman-teman bisa mulai buy ya. Jadi dia break, kemudian retest akan jauh lebih baik, kemudian tunggu dia naik. Nah, ini juga sama, kita masih buat swing dulu. Ya, kita masih buat swing dulu untuk si properti ya. Sama halnya dengan satu ini kalau BSD ya. Jadi tunggu dia break, CTRA juga tunggu dia break. Nah, satunya lagi mungkin ini sekalian ya saya bahas ya. Delta lagi. Intiland Developments ya, teman-teman tahu ya Intiland Developments ya. Mungkin yang pernah teman-teman dengar itu adalah salah satu yang megang saham ini adalah si Pak Lo Keng Hong kan. Nah, kalau Pak Lo itu sampai pegang sebuah saham, artinya apa? Dia sudah melakukan research kan? Dia sudah melakukan research terhadap saham itu. Kenapa saham itu? Oke, nah saya cuma minjem aja research-nya dia. Oke, nah dia kalau udah research ya sudah saya ambil dulu ya. Nah, yang kita lakukan apa? Kita cek teknikalnya. Ada nggak tempat buat kita buy? Ya, ada nggak tempat buat kita buy? Misalnya, teman-teman bisa lihat ya. Saya hanya ngambil sepotong ini dulu ya untuk minornya. Kalau saya mau saya mau ini ya. Apa namanya itu? Saya mau agresif ya. Ini saya ambil minornya doang. Sebentar. Ini saya ambil minornya aja. Ini kan ada sebuah trend di situ. Bisa lihat ya pergerakannya, ini sudah naik, kemudian dia turun. Ya, dan apa? Sini yang saya suka. Teman-teman cek di sini. Ini kan dia ngebase. Ya ngebase sebelum mulai lagi. Ya ngebase sebelum mulai lagi. Nah, base ini kan sebenarnya sama, dia menunggu sesuatu. DILD, teman-teman bisa lihat ya, dia adalah bagian dari apa itu yang batang industrial apa gitu. Ya, batang industrial apa. Nah, itu adalah salah satu si deal ini ada bagiannya di situ. Kalau Akra, IPCC, IPCM itu ada di Gresik. Nah, yang sedang saya cari itu yang di Kaltara, Kalimantan Utara itu punya siapa itu? Ya, ada sebuah lahan industri yang cukup besar tuh kemarin dikunjungi oleh Presiden Jokowi itu ya. Nah, sedangkan untuk deal itu ada di Batang. Ya, deal untuk di Batang. Nah, itu juga cukup besar lahannya. Jadi yang sedang kita tunggu sama, itu dia juga ngebreak. Ya ngebreak, tetapi ada di time frame ini ada satu wilayah di mana teman-teman bisa melakukan cicilan. Ya, di mana teman-teman lihat ya. Ini saya gedein ya. Dari 2020 itu ada di area supportnya. Ini daerah-daerah support. Sorry. Udah pakai ini ya, pakai garis. Ya, ini daerah-daerah supportnya nih. Di sekitar 150 ya, sekitar 150-an. Nah, kemarin kan dia turun lagi kembali ke situ. Kalau teman-teman adalah market maker, ya seandainya kalau saya punya uang banyak, apa yang saya lakukan? Ya pada saat dia udah mendekati target-target area saya, itu adalah daerah cicilan saya. Ya kan? Kalau saya punya uang banyak,
Saya nggak mungkin bisa cemplung sekaligus. Kalau saya cemplung sekaligus, maka dia akan bergerak sangat luar biasa, langsung tinggi kan. Nah, cara kedua kalau saya mau ngambil dari market, itu saya lakukan gitu. Jadi di mana support yang kuatnya? Nah, di situ saya bereaksi. Cara yang kedua adalah mereka melakukan negosiasi. Ya, nego dengan yang punya barang yang cukup besar, habis itu tinggal switching doang kan. Itu mungkin rada-rada susah untuk kita deteksi kapan dia negonya segala macam ya. Setelah nego terjadi, setelah switching baru ada laporan kan. Tetapi secara teknikal, teman-teman bisa lihat di mana area supportnya yang kuat. Nah, kalau dia ada di area support, berarti apa? Kondisinya udah kita boleh katakan itu daerah low risk-nya. Ya kan, daerah low risk-nya. Kan kalau daerah low risk, berarti kan resiko kita kecil. Reward-nya bisa gede. Nah, cuman ya kalau untuk reward, dibutuhkan waktu. Reward-nya kan kurang lebih di sini ya. Di sekitar 400. Ya itu reward-nya. Tapi butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk itu ya. Mungkin habis lebaran atau apa gitu ya. Tapi teman-teman udah bisa melakukan cicilan di sana. Ya, kalau teman-teman cuman mau konservatif, maka tunggu dia nge-break. Lihat nggak? CTRA nge-break, BSDE nge-break, deal nge-break. Itu kan satu jalan semua nih. Semua sejalan kan? Nah, itu sektornya saling mengkonfirmasi. Jadi ya kalau teman-teman konservatif ya tunggu break. Ya, nge-break deal ya sekitar mungkin 200-an ya, hampir 240 ya. Ya, 240-an. Ya, itu biasanya udah ramai di daerah situ kalau dia udah nge-break. Gitu. Itu ya, CTRA tunggu break, BSE teman-teman bisa tunggu break lagi. Ya, kemudian deal juga sama, teman-teman bisa tunggu break lagi. Nah, DRMA saya udah tidak menyarankan teman-teman masuk lagi untuk DRMA karena dikit lagi udah resisten. Nih, ya DRMA dikit lagi udah resisten, udah jangan masuk lagi. Ini DRMA sudah saya udah mention itu berkali-kali sebelum dia naik. Ya, kebiasaan retail kan begitu ya. Kalau dia belum naik, kalau dia belum jalan, nggak tertarik gitu. Ya, nggak tertarik. Padahal teman-teman tahu ya, kalau lu punya uang, nggak mungkin tunggu dia jalan baru lu masuk gitu. Lu akan jadi likuiditasnya. Lu akan membakar likuiditas itu untuk terus harganya naik. Nah, sedangkan apa yang kita lakukan kalau lu punya uang? Ya, kita akan lakukan cicilan di tempat yang kita sering kita sebut sebagai daerah low risk. Nah, teman-teman lihat di DRMA, ini kan baru IPO kan. Jadi datanya masih cukup cukup gampang untuk kita lihat. Ini adalah harga IPO-nya. Harga IPO kan di berapa ini? Di 400-an kan, 460 ya sampai 500 gitulah. Itu darah IPO-nya. Apa yang teman-teman lakukan? Kalau seandainya saham ini bagus, teman-teman cek lah ya, riset sendiri ya. Ini udah berkali-kali kita ikut kan. Ya, kemudian dia naik, kemudian apa? Dia turun lagi ke daerah situ. Wah, turun daerah situ, turun di support dong. Nah, support itu maksudnya apa? Areanya di bawah itu kita adalah resiko kita. Jadi lu bisa dapat keadaan low risk. Nah, kalau dia low risk, lu tinggal tunggu sinyal aja lah ya. Kalau udah ada pergerakan lu ikut. Tapi lu ambil dari bawah gitu, dari low risk. Nah, habis itu apa? Dia swing balik lagi, swing balik ke 540. Nah, apa yang terjadi setelah itu kan dia naik kan? Dia naik. Nah, pada saat dia naik kita udah nggak lakukan apa-apa. Dia turun, dia turun, dia turun, dia turun, dia turun. Lu reaksinya kapan? Pada area yang kita tahu itu menjadi area kunci. Area kunci kita di mana? Ya di 500 sampai 540. Ya, nah kebetulan dia nggak sampai 540. Dia cuma sampai ke 560, 570-an. Kemudian dia ngebest di situ. Ngapain dia ngebest di situ? Gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan teman-teman. Kenapa dia ngebest di situ? Nah, apakah ada peluang di sana? Lu riset dong pada saat dia udah mulai di area sekitar area kunci. Kita reaksinya di daerah-daerah situ. Tanpa area itu, lu jangan reaksi. Kayak UNTR segala macam ya. Dia area jauh kan dari kunci. Dari area kunci atau key levelnya, orang-orang sebut itu. Kita nggak bereaksi. Gitu. Nah, sekarang apa yang teman-teman lakukan di RMA? Ya kita nggak membeli lagi. Kenapa? Ini udah waktunya. Sedikit lagi kita jual. Kenapa? Karena ada area kunci lagi di situ. Di berapa? Di 825 sampai 850. Ya kalau lu swing ya, swing memang udah ke arah situ. Gitu. Nah, kalau dia udah swing, udah dapat area itu, ya lu udah keluar ya udah keluar aja. Kalau dia naik lagi gimana? Nah, lu tinggal cari lagi kesempatan di atas. Atau memang dari awal lu tahu bahwa oh
DRMA baru akuisisi pabrik loh, baru akuisisi ini ya, pabrik suku cadang yang Jepang itu, apakah bisa membuat dia bertambah nih pendapatannya? Udah itu memang dia ada fokus di electronic vehicle. Ya, terus habis itu dia ada kerjasama sama Hyundai. Memang dia kerja untuk yang si Astra-nya udah mulai berkurang. Ya jangan lupa ini pendirinya juga mantan Astra kan, udah berkurang. Jadi Astra mungkin lebih baik ke ini ya, ke keluarganya sendiri ya, ngapain kasih ke orang lain kan? Ada auto kan, jadi lebih baik ke sana. Nah ini apakah dia masih bisa berlanjut ya? Kalau dia masih bisa berlanjut ya, lu tinggal trailing stop. Tetapi kelihatannya ini kecenderungan yang terjadi pada technical. Setelah dia kena area kunci, ya biasanya akan ada koreksi. Kenapa ada area koreksi? Logikanya cuman karena ada yang membongkar barang. Ini dia akan turunkan dulu dong. Ya gue udah cukup gitu loh. Ini posisi saya udah sekitar 30% lebih. Ya, posisi saya udah 30% lebih. Saya nggak tahu yang ikut si DRMA itu udah berapa banyak. Ya pasti udah 30% lebih loh. Nanti nyentuh ini berarti udah sampai 40 hampir 50%. Apa yang mau lo lakukan? Ya gue koreksi dulu lah. Ya kan? Kenapa? Karena ada kecenderungan setelah menyentuh key level, setelah menyentuh resisten, dia akan ada swingnya. Ini kan belum ada swingnya. Ya kan? Pergerakan harga yang bagus, pergerakan harga yang sehat, dia butuh swing. Swing itu maksudnya apa sih? Kalau di bahasa sehari-hari ya, lu tahu ya ada orang yang naik bus, ya naik bus kan turunnya beberapa halte, nggak langsung sampai. Misalnya contoh bus jurusan apa ya? Misalnya busway jurusan apa ya? Lebak Bulus Kota, kan dia nggak langsung jebret langsung turun di kota, enggak kan? Tetapi ada halte-halte yang dia lalui. Nah halte-halte ini umpama tujuan kita. Kan ada orang yang, kalau di Lebak Bulus gue cuma mau sampai ke Sudirman, ya dia turun Sudirman dong. Ya kan? Nah, sama ini. Kalau ini Lebak Bulus, ya di ujungnya itu ada Lebak Bulus, pada saat dia berangkat, ada orang cuma sampai di Sudirman cukup. Dia turun. Artinya cukup, saya cuma butuh cuan segitu. Oke, udah trading plan saya udah segitu. Dia turun. Bahkan terjadi koreksi kan. Ternyata yang turun nggak banyak. Ya sudah, berarti dia naik lagi. Nah, naik sampai ke atas, ini key level loh. Ya, di daerah sini, ini adalah daerah 825 sampai 855 itu adalah all time high-nya si DRMA. Itu key level, itu kunci banget. Gitu kan. Nah, mungkin kalau lu dari Lebak Bulus ke kota, itu ada satu halte yang gede banget itu di dekat istana itu namanya Harmoni ya. Nah, Harmoni itu biasanya banyak sekali orang yang turun kan. Kenapa? Karena di situ interchange kan. Lu bisa pindah ke jalur-jalur lain. Nah, itu adalah dia bilang apa ya? Halte apa gitulah ya. Halte apanya gitu. Pokoknya halte gede lah di situ, semua jurusan itu nongol di situ. Ya, nongol di daerah situ. Nah, pada saat nongol di situ ya pasti banyak yang turun kan. Nah, kalau banyak yang turun ya otomatis busnya kosong. Bisa jadi dari Harmoni ke kota itu nggak banyak orang yang ikut. Nah, biasanya apa? Ya mungkin ada, ya kalau bus dulu kan ngetem ya kan? Bisa jadi dia ngetem. Ngetem bisa jadi dia ngebes di situ ya. Atau jangan-jangan udah gue cuma sampai Harmoni, habis itu pulang. Udah dia swing ke bawah. Itu loh kurang lebih logiknya ya. Bukan logik sih, maksudnya kalau lu ngomong bahasa sehari-hari kayak gitulah. Ya, jadi pergerakan harga yang sehat adalah ya istilah mereka kan jenuh beli, jenuh jual gitu ya. Kalau dia udah jenuh beli, ya otomatis harus ada yang koreksi. Agar apa? Dia turun dulu harganya ke bawah, ngilangin jenuhnya. Oh, orang udah mulai lihat, banyak orang mulai, ini udah cukup murah nih. Ah, mereka mulai beli kembali. Gitu. Ya. Oke? Jadi DRMA jangan dikejar lagi. Ya, jangan dikejar lagi. Kalau lu nggak ikut ya sudah. Oke? MMLP ini properti kan, ya. MMLP ini saham ini ya. Saya dari dulu nggak tahu gitu loh, apa yang menggerakkan saham ini. Pokoknya nggak ngerti saya. Pokoknya dia ada pergerakan-pergerakan ini tuh bisnisnya seperti apa saya nggak ngerti gitu ya. Benar-benar saya nggak tahu. Tapi ini based on technical dulu ya, MMLP ya. Ini MMLP kurang lebih sama seperti pergerakannya si DILD. Teman-teman cek lagi deh. MMLP ini harusnya fundamental cukup bagus. Harusnya loh ya.
Saya lupa lah, pokoknya teman-teman research dulu lah sedikit. Tapi ini udah tinggal tungguin. Ya, tinggal tungguin. Nah, proses tunggunya, dia bisa aja loh ke bawah, ya manuver dulu ke bawah, kemudian baru naik kembali. Ya, atau dia langsung naik. Ya, tapi ini udah tinggal teman-teman tungguin. Ini tinggal kotakin aja. Lalu kalau konservatif, ya tunggu dia yang ngebrek berapa nih? Gopek, ya ngebrek gopek baru lo ikut. Gitu. Ya, ini tinggal tungguin doang. Ini udah pasti ya money spot lah. Ya, harusnya sih ya. Harusnya sih ini dia udah sideways cukup lama dari Desember. Ini harusnya ada di sekitar money spot. Kemudian kalau teman-teman lihat dari support resistennya, ini juga di area-area kunci kok. Ya. Ya, ini daerah-daerah situ kan. Benar ya? Ke belakangnya ya kurang lebih lah. Nggak usah ke belakang lagi lah. Kita udah bisa ngeliat ya. Ini ada di area-area kuncinya. Untuk MMLP. Ya, cuman tinggal ya triggernya aja, bensinnya aja. Sama kayak saham-saham yang lain lah. Nah, MNCM aman nggak? Nggak usah. Kalau saya sih nggak itu ya. Kalau saya nggak, udah lupakan aja lah udah. Grup itu lupakan. Ya, itu udah dari dulu. Lalu dia mau sideways mau gimana juga udah nggak pusing. Nggak usah dianalisa. Ya, SMGR ya, SMGR. Nah, kita masih lihat ya dia udah kena plafon. Udah plafon, jadi masih akan ada koreksi dulu nih. Ini plafonnya kurang lebih, ini saya gedein aja ya. Nih, plafonnya kurang lebih dari sini. Ini gede. Nah, ini daerah plafonnya. Jadi kita mesti tunggu dia ngebrek. Ya, kita mesti tunggu dia ngebrek. Itu doang. Oke, terus AMM gimana? Kayaknya AMM nggak ada harapan loh. Ya, nggak tahu tahun ini kayaknya nggak ada harapan banget ya. Kemarin ada yang mention apa ya? Harga ayam turun. Kemudian telur juga turun ya. Tapi sejauh ini kayaknya gimana ya? Susah banget gitu loh. Nah, kalau teknikal, teman-teman tungguin dia ngebrek 1400 dulu. Ngebrek 1400. Cepin aja tadinya udah ngebrek. Ya, kemudian turunnya itu lumayan, ini udah sampai membatalkan swingnya. Ini swingnya di daerah sekitar 5.650. Itu membatalkan swingnya. Memang sekarang dia ada di support lagi. Ya, ada di support lagi. Ya, kalau udah kayak gini, ya kalau untuk technical sih ya memang dia di support. Memang cukup menarik sih gitu ya. Tetapi dari sentimen yang ada kita nggak lihat loh tahun ini apa ya peluang untuk ayam-ayam itu ada apa enggak. Setiap lebaran, setiap puasa itu memang ada ini sih, ada sentimen untuk si ayam-ayam. Tetapi tahun ini kok kayaknya agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda dalam arti gini, di lapangannya harga ayam anjlok. Ya, harga ayam anjlok. Kemudian harga itu ya plasmanya juga habis. Terus kenaikan pada itu bahan baku untuk pembuatan pakannya. Ya, harusnya sih udah mulai turun ya. Kenapa? Karena gandum, jagung segala macam juga udah mulai turun. Nah, cuma penurunan ini juga disertai oleh penurunan harga. Kemarin kan sempat ya telur sampai ke berapa 30.000 kalau nggak salah ya. Tetapi perusahaan ini Cepin, JPFA, ini teman-teman cek ya, ada yang di Cepin, ada yang JPFA, boleh nanti komen ya. Mereka kan punya petani-petani yang mereka bina itu. Mereka beli dengan harga yang lumayan, tetapi itu ngomongnya tengkulak atau apa gitu ya, bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan dijual dengan harga yang lebih murah. Habislah gitu ya perusahaan-perusahaan mau untung apa. Itu. Jadi ya kalau dibilang tata niaga untuk si ayam sama telur ini enggak terlalu berjalan gitu. Padahal marketnya gede banget. Ya, marketnya besar banget. Itu tuh ya kulin itu ya. Nah, itu coba teman-teman cek deh. Nah, petani plasma lah apalah segala macam itu. Nah, mereka ya ini sih orang dalam sih ya. Makanya teman-teman cek deh. Kalau teman-teman bisa dapat ini dapat cerita lebih lengkap, teman-teman cek aja coba. Ya biasanya kayak gitulah kurang lebih lah. Ya kayak beras selama dikendalikan ya agak susah memang gitu. Padahal pasarnya itu gede banget memang.
ya. Oke, nah SMRA sudah 66%. Padahal waktu kita putuskan SMRA tidak kita tradingkan lagi, itu masih 50 berapa persen, 51 apa 52. Sekarang sudah 66. Kebayang nggak sih? 66% itu sudah ada di masyarakat. Pahamnya? Itu sama kayak Goto yang sudah 90% lebih. Ya, lu mau tradingkan apa di situ? Yang akan take over pergerakannya siapa? Ngerti nggak sih gitu ya? Kalau lu bilang lu tahu kalau saham itu digerakkan bandar, nah kalau dia udah 66% ada di masyarakat, siapa yang menggerakkan harga? Ngomong gini lah, RUPS nanti siapa yang ngambil keputusan? Yang ngundang semua retail, ngundang semua itu pemegang saham di masyarakat, gitu kan? Baru nanti dia pemungutan suara, kan nggak bisa ya? Bener nggak? Bener nggak? Logikanya kan cuma begitu doang. Ada satu saham yang HKMU tuh, 100% ada di masyarakat. Lu gimana ceritanya? Ya perusahaannya nanti kalau misalnya mau ganti direktur, yang nanti RUPS siapa? Gitu loh. Ya jadi teman-teman juga bisa memperhatikan itu karena itu bagian dari money management loh. Ya bagian dari resiko. Ya kalau memang lu sengaja mencemplungkan diri ke situ, ya lu jelas ya, lu berhadapan dengan resiko. Ya mau ngomong apa lagi? Gitu. Oke? Ya, Raja BRPT ini mungkin sama energi masih itu ya, masih bukan periodenya lagi, itu udah cyclical juga. Nah, BRPT kita masih nunggu. Nunggu apa? Nunggu aturan mengenai EBT-nya itu jelas. Ya, baru-baru ini kan PGEO ya, Pertamina punya si geothermal itu juga sudah IPO kan. Nah, si BRPT kan punya namanya Star Energy yang berhubungan dengan geothermal. Nah, masalah di geothermal ini sama masalah aturan. Jadi mau jual ke PLN, PLN sudah penuh, maksudnya udah berlebihan. Ya udah berlebihan gitu loh. Ya untuk itunya. Udah berlebihan. Jadi udah nggak bisa jualan barang itu udah nggak terlalu menguntungkan, ngomong gitulah ya. Jadi ya makanya kenapa teman-teman lihat BRPT sering kita katakan apa ya, false breakout mulu gitu loh. Jadi memberikan harapan palsu. Jadi sampai PHP itu dari tahun berapa ya kita ikutin si BRPT. Awalnya bagus, tapi pergerakannya habis dulu lah ke PHP mulu gitu. Gitu ya, oke? Sido teman buat trading atau buat itu buat invest. Kalau buat trading lebih baik enggak deh. Gitu ya. Kenapa? Ya pergerakannya itu cuma akan pelan-pelan. Ini pergerakan ini itu cuma buat nutupin ini. Ini kan pergerakan yang turun yang drastis pleng gitu ya pada saat dia tiba-tiba tidak growth lagi. Ya, nah itu pergerakannya. Ini aja kita masih tanda tanya nih. Ya, pergerakan ini untuk nutupin ini atau siapa tahu nih ya, siapa tahu ya cocok logi lagi nih kita. Dia mungkin nanti akan bikin cup and handle. Nah, tunggu dia konfirmasi aja. Baru kita itu. Sido itu kalau nggak salah laporan keuangannya nanti akhir Maret ya. Ya, tunggu konfirmasi aja jauh lebih enak. Jauh lebih mungkin pergerakannya nanti akan jauh lebih baik gitu. Ya, nah sedangkan untuk Mayora, ini Mayora ya. Kita kan sebenarnya tunggu dia nge-break doang. Ini hari ini kan dia udah ini lihat ya, lihat beda nggak? Kemarin kan di sini shadow semua kan? Ya kan? Bahkan kemarin ada yang bilang dia udah nge-breakdown. Gara-gara cuma doji doang turun gitu. Terus habis itu udah bisa, makanya saya bilang jangan di-adjust by satu candle. Kita nggak melakukan analisa per candle. Ya, kecuali kalau lu pakai time frame yang 1 menitan lah ya. 1 menitan ya time frame untuk yang di daily ya lu analisa per candle memang, tapi di breakdown ke menitan. Ya, tapi kalau di daily jangan lalu lakukan analisa per candle ini. Oke? Nah, jadi apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat kita cuma mau nunggu dia nge-break. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi, ini area untuk spekulasi. Ini nggak area build up gitu. Ini area untuk spekulasi. Tapi you udah research ya. Kita memang udah tahu bahwa Mayora itu untuk laporan keuangan 2022 itu cukup bagus. Ya, udah cukup bagus. Sudah keluar belum ya tanggal berapa ya? Nah, nanti itu akan ada sentimen plus nanti akan ada dividends. Nah, pembagian dividends itu biasanya akan mendorong. Nah, pergerakan itu kita antisipasi, kita plus in dari sekarang. Ya,
price in dari sekarang. Ini bukan berarti dia pasti akan jalan loh ya. Tetapi kita cuma memprediksi bahwa ada beberapa sentimen untuk Mayora ke depannya. Laporan keuangan dan dividends. Mayora itu hampir boleh bang tidak pernah absen untuk bayar dividends kan. Nah itu biasanya ada pergerakan. Ya kayak siapa tahu gitu loh ya, diusulkan berapa jauh lebih besar daripada kemarin, jauh lebih besar daripada sebelumnya, kayak UNTR kan langsung bergerak kan, ya kan? Nah dia bergerak itu sentimen untuk kita keluar, gitu. Ya, LG masih big akum, LG itu sekuritas ya, LG masih big akum untuk DRMA. Oke, gini. Kalau untuk big akumulasi, small akumulasi, atau distribusi dan lain sebagainya, kita nggak lihat itu sih Pak. Yang kita lihat itu adalah teknikalnya. Teknikal itu sudah mengatakan bahwa dia udah di resisten. Kita itu retail loh. LG itu mungkin memang ditugaskan untuk melakukan akumulasi. Dananya berapa? Bisa 100M, bisa 1 triliun. Ya bisa aja seperti itu loh. Ya kenapa? Karena DRMA, saya nggak tahu nanti apakah nanti ada corporate action atau apa, kita nggak tahu ya. LG itu teman-teman cek lah siapa yang menugaskan dia untuk melakukan akumulasi. Karena sekuritas tidak bisa membeli barang. Oke, sekuritas tidak bisa atas kehendaknya untuk membeli barang. Dia pasti ditugaskan. Nah, siapa yang nugasin? Ya kalau ditugaskan, kalau teman-teman bisa korek dapat gitu ya informasi A1-nya kalau LG ditugaskan oleh si DRMA untuk melakukan akumulasi. Mungkin nanti dia ada buyback atau private placement atau apa, kita nggak tahu. Ya itu mungkin bisa jauh lebih percaya. Cuman kalau kita, karena kita nggak punya informasi itu, makanya based on technical. Itu doang, itu toolsnya kita. Gitu. MLP sewain gedung ya? Gudang ya? Oh oke. Ya coba cek aja nanti sewain gudang gimana ya. Kalau dulu mungkin waktu ekspedisi lagi bagus-bagusnya, bagus ya. Tapi sekarang coba lihat. Ya, nah ya begitulah kurang lebih ya. Sektor yang harganya dikendalikan oleh pemerintah susah ya, you know lah. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah terakhir Elsa. Elsa ini, ya ini makanya teman-teman lihat deh. Gas sama minyak itu nggak terlalu ini ya. Gas sama minyak itu tidak terlalu menggembirakan lah ya, tidak terlalu menggembirakan. Nah, tapi ini teman-teman lihat tahun lalu itu ini laporan keuangan yang belum keluar ya, Medco juga belum keluar kan? Ya, tahun lalu itu minyak sama gas itu bagus. Jadi paling nanti akan mempress in untuk si laporan keuangan. Selebihnya itu ya udahan gitu. Itu juga cyclical. Jadi kalau teman-teman mau ikut, ini paling ikut buat swing doang. Swing sampai ke atas. Ya ini Elsa. Ini saya lihat sepotong aja ya. Paling teman-teman kalau misalnya itu, tungguin dia. Ini nanti cek ya, laporan keuangannya kapan ya. Ya nih. Ini paling kita buat swing sampai ke atas doang. 1/3 lah kurang lebih. Atau 1/2. Ya, swing. Jadi ambil high-nya kurang lebih di 324 sampai 328, kemudian kita swing aja sampai ke atas. Ya, sampai ke penutupan sekitar 394 sampai 400 lah. Swing aja sampai situ. Udah, habis itu udahan. Ya, kenapa? Karena kita nggak lihat ada yang cukup baik gitu ya di minyak. Minyak mana minyak? Nih. Kita lihat ya minyak ya. Ini minyak, dia mesti nge-break dulu ini. Ini ya minyak ya, saya buang dulu ini, dia mesti nge-break daerah 80 sampai 82. Itu mesti nge-break dulu itu. Kalau dia nggak nge-break, teman-teman bisa lihat ya, dia seperti kayak apa itu, descending triangle tapi invert. Ya, dia di bawah. Jadi setelah turun kemudian triangle. Jadi kan sebenarnya ini cuma keputusannya adalah dia mau ke bawah apa ke atas. Kalau di harga minyak. Jadi dia mesti nge-break dulu 80 sampai 82. Jadi dia harus ada di atasnya. Ya harus ada di atas. Jadi kalau dia udah di atas itu kan jauh lebih baik ya untuk pergerakan si minyak gitu. Nah, apakah ada kebutuhan itu? Teman-teman cek ya, kebutuhan minyak paling besar dibutuhkan oleh China sama India. Nah, kalau kedua ekonomi ini masih baik-baik aja, ini kemungkinan ada peluang untuk nge-break. Tapi kalau dia biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja karena US kan biasa laporan keuangannya, laporan data-data ekonominya cukup jelek nih. Ya, jadi pasar udah mulai agak-agak khawatir kalau The Fed itu akan mempertahankan suku bunga tinggi itu cukup lama. Kemudian nanti di Maret ini juga akan ada kenaikan suku bunga juga. Gitu. Oh, Elsa udah ya? Udah keluar ya?
Nah, hasilnya bagus kan? Ya karena memang 2022 itu memang minyak sama gasnya cukup bagus. Gitu. Nanti Medco juga pasti akan begitu. Nah, jadi kalau dengan kata lain ya, dengan kata lain kalau udah lihat sentimen laporan keuangan seperti itu, ya paling nanti dia akan nge-swing doang. Ya paling untuk swing doang. Nanti pasti akan tunggu dividends kan. Ya, nah ini mungkin nanti akan ada koreksi dulu, ya koreksi dulu. Tunggu dia koreksi lah. Kalau dia bisa koreksi akan jauh lebih baik. Jadi kita nggak ngambil di harga-harga atas. Nah, habis itu teman-teman swing ke atas. Tapi ini swing paling untuk dividends. Nah, dividends itu sebenarnya tidak terlalu bisa diharapkan. Sentimen dividends itu tidak terlalu bisa diharapkan. Kenapa? Karena dia udah sifatnya cyclical. Orang udah tahu dia cyclical. Jadi kalau dia swing ke atas itu buat orang keluar barang doang. Gitu. Ya, sama kayak saham-saham batu bara segala macam. Nanti kalau ada swing ke atas itu cuma kesempatan untuk keluar barang doang. Kenapa? Karena udah cyclical. Lu lihat aja harga batu bara hari ini dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa. Dari 400 sekarang udah tinggal berapa? Ya nih, sekarang udah tinggal 193 dari 400. 470 paling tinggi 450. Ini berarti udah turun berapa? Udah turun 100%. Sorry, nanti di komentarin. 50% lebih. Jadi udah, kalau lu beli dari 400, 450, sekarang uang lu udah tinggal setengah lebih, hampir 60%. Gitu. Ya, itu namanya cyclical. Nah, sama seperti si Elsa, si Medco, segala macam. Sekarang cuma nge-price in doang untuk laporan keuangan. Hasilnya kan bagus kan? Ya memang iya, komoditasnya bagus gitu loh. Nah, tetapi tahun ini apakah akan lanjut? Kalau nggak lanjut ya harganya pasti akan terkoreksi, akan ngikutin gitu loh. Pendapatan nanti di Q1, Q2, Q3 udah pasti akan berbeda dengan di tahun 2022. Itu yang disebut sebagai cyclical. Jadi udah lewat waktunya. Ya kayak raja segala macam juga sama, itu udah lewat waktunya. Nah, kita jangan terjebak di situ. Udah tahu itu cyclical, berarti udah dipucuk kan? Ya udah dipucuk. Nah, atau sekarang makanya udah turun kan? Nah, itu berarti udah lewat. Kita cari trend yang akan datang. Yang kondisi teknikalnya juga saham-sahamnya masih dalam keadaan low risk. Makanya kenapa penting untuk ngeriset trend. Karena kita tahu uangnya akan ngalir ke situ loh di tahun ini. Ya, gitu ya, electronic vehicle ya berarti kendaraan listrik ya, di situ uangnya pasti akan ngalir situ. Gitu. Kalau gua jadi market maker, apalagi gua market maker, gua punya uang untuk ngeriset dapetin data-data yang jauh lebih baik daripada yang dilakukan retail, pasti gua akan alokasikan uang sesuai dengan research gua kan. Gitu kan. Nah, uang yang mengalir itu lu mesti tahu flow-nya kemana. Itu yang lu ikutin. Ya, where the money flow. Ya kalau yang batu bara itu cyclical, saham-saham cyclical dia udah keluar, uangnya udah keluar, lu harusnya ikut keluar. Gitu, bukan malah masuk situ menjadi likuiditas untuk mereka keluar. Ya kan repot ya. Kebiasaannya kita retail seringkali kan kita dibuat euforia sehingga kita menjadi likuiditas untuk mereka keluar barang. Ngerti ya? Ya ngerti ya. Kadang-kadang teknikal juga menjebak kok. Gitu ya, maka dari itu kita butuh research sehingga kita nggak salah melihat technical, bukan nggak salah melihat technical itu biasanya nggak salah, tapi karena sudah dibuat lalu merasa bahwa ini bagus ini, gitu kan, nah lu terjebak di dalamnya, gitu ya. Kalau itu makanya sebabnya ya teman-teman ya, makanya saya kan menemukan sebuah cara agar teman-teman bisa mendapatkan feel itu lebih cepat, yaitu ke forex market. Ya, bisa lihat lah teman-teman. Nanti di Kopdar kita akan bicara itu juga. Kita akan bicara mengenai teknikal juga. Oh ya, Kopdar ini kita nggak cuma hahaha doang ya di situ ya. Ingat ya. Jadi kalau bisa bawa laptop. Ini Sabtu ini kalau tidak salah Sabtu ini kan di Jakarta ya. Sabtu Jakarta nanti tanggal 14 ya. 14 bukan. Untuk yang Bandung. 18 ya, 18 Bandung. Itu udah bisa mulai pendaftaran ya untuk Bandung ya. Ingat ya, tidak akan terlalu besar karena saya nggak ngadain kopdar untuk temu yang gede-gede, enggak, itu bukan kopdar lagi namanya. Nggak akan efektif. Karena kita di situ untuk ketemu langsung muka dengan muka karena selama ini kan kita online 3 tahun tuh online. Ya, jadi udah mulai offline lagi. Jadi saya pengen ketemu teman-teman juga gitu. Jadi kita membahas itu lebih detail karena 3 jam. Bandung juga sama 3 jam.
Ya, jadi kalau teman-teman itu daftar segera, ya daftar segera. Kenapa butuh daftar? Oh ya, kemarin juga ada yang bilang, kenapa Kopdar lu bayar? Gitu. Karena saya tidak suka dengan yang gratisan. Kenapa saya tidak suka yang gratisan? Karena you take it for granted. Yang gratis-gratis itu, you take it for granted. Jadi aduh, nanti daftar ya kelihatan banyak, tapi yang datang kosong. Nah, yang udah makanan yang udah kita siapkan, minuman yang udah kita siapkan, lu bazir, lu mau pakai buat siapa? Siapa yang makan itu? Bawa pulang juga nggak bisa gitu kan. Nah, maka dari itu saya nggak mau lagi ngadain yang gratisan, kopdar yang gratis segala macam, enggak. Ya, walaupun ada konsumsinya, ya. Tapi lu ambil bebannya lah. Ya, bayarnya cuma 100.000, ya itu juga teman-teman bayar untuk konsumsi di sana. Sama ya kita sewa ruangan segala macam. Ya wis gitu ya. Tetapi lu udah bayar, biasanya kan udah ada gua udah bayar gitu ya. Udah satu gerakan gitu ke sana. Memang nggak mahal sih, walaupun ya bisa aja, cepeceng, udah gua hari ini males, bisa aja kan. Tapi seenggaknya udah ada beban buat teman-teman. Ya itu ya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman alumni yang di Bandung, daftar segera, karena kalau misalnya masih ada kursi kosong, kita akan buka untuk umum kayak Jakarta juga. Teman-teman yang di Jakarta kalau masih itu ya mau ikutan kopdar kita, ada berapa lagi ya? Apa 5 apa 6 kursi gitu ya. Karena nggak gede, kita cuma sediapin sampai 20 sampai 25 kursi tok. Ya, jadi ada ruangan benar-benar kita di situ kopdar tetapi belajar ya. Oke. Oke, LSIP. LSIP ini kita kan masih nunggu kan. Ya, ini teman-teman lihat ya, LSIP ya. Ada wilayah support, memang supportnya gede ya. 950 sampai 1050 itu daerah-daerah supportnya. Jadi udah boleh dibilang itu udah dalam keadaan low risk gitu. Teman-teman pakai buat swing saja. Swing aja sampai ke resisten atas tuh di sekitar 1500. Ya, tetapi teman-teman ingat ya, triggernya ada di harga CPO. Triggernya ada di harga CPO sehingga si CPO-nya dulu teman-teman pastikan dia break. Ya, ada peluang, ada pergerakan break di situ. Teman-teman bisa lihat ya harga CPO-nya kan tinggal nge-break doang di 4.500. Jadi kalau teman-teman udah lihat harga CPO di atas 4.500, nah itu sebenarnya udah satu peluang bahwa akan ada perbaikan pada harga CPO. Gini, untuk CPO ya, untuk sawit sendiri sebenarnya ada sebuah dilema di situ. Dilemanya gimana? Satu, kemarin ada satu berita bahwa mengatakan bahwa peremajaan sawit di Indonesia itu di titik paling rendah yang pernah ada. Ya, titik paling rendah yang pernah ada. Mungkin karena apa? Pelarangan ekspor segala macam. Jadi orang kayaknya males banget ya nanam sawit ya. Ya karena sawit itu kan turun naik harganya. Balik lagi. Itu sama sih, sawit ini juga dikuasai oleh pemerintah dalam hal pengaturan harganya. Karena teman-teman lihat ya kemarin minyak goreng itu sampai kosong kan? Apa yang terjadi? Ya pemerintah terpaksa menyetop CPO-nya. Padahal harga CPO lagi bagus-bagusnya di luar sana. Kenapa? Karena perang Ukraina Rusia kan. Ukraina sendiri terkenal dengan minyak ya, minyak bunga matahari, minyak apa yang satunya lagi itu minyak bunga matahari kan disebutnya sebagai canola ya. Canola sama satu lagi minyak apa gitu, minyak bunga matahari itu. Ya itu dari Ukraina ya. Jadi apa ya, suplainya cukup turun. Jadi makanya mereka beralih ke sawit. Itu sebenarnya kesempatan kita banget. Nah, karena itu kesempatan, maka dipakai oleh ngomongnya oknum lah ya. Oknum untuk mengekspor, tidak dipakai untuk dalam negeri. Sehingga pemakaian dalam negeri itu kosong. Nah, kosongnya harga naik loh. Harga naik. Ini minyak goreng ini adalah salah satu bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, nggak percaya lu. Nggak percaya coba. Kalau ngopi pasti ada apa? Pasti ada gorengan, kan? Ya, teman-teman lihat deh, tukang-tukang gorengan deh. Kalau pagi hari apa? Itu pasti dikerubutin. Buat apa? Sarapan, nanti ngopi, ngeteh, pakai gorengan ya. Apalagi nanti kalau teman-teman ke daerah Jawa lah ya. Kalau disuguhinnya pasti suguhin gorengan. Ya, teh, gorengan, kan? Itu minyak semua loh. Gitu. Jadi itu repotnya. Repotnya padahal CPO ini adalah salah satu komoditas penyumbang devisa yang terbesar setelah mineral itu, tambang-tambang itu. Itu terbesar gitu loh. Jadi sebenarnya perhatian pemerintah di CPO itu gede. Ya gede. Nah, cuman ya itu tadi
Ya si malakamanya ini kayak apa ya, CPO dibenci tetapi juga dicinta. Dicinta kenapa? Karena dia menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau hajat hidup orang banyak itu diganti dengan minyak bunga matahari, canola ya, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kemahalan. Kita itu masih di sini gitu loh. Ya, jadi ini udah substitusi, ini udah barang paling murah untuk goreng-gorengan. Gitu. Ya, belum lagi CPO itu masih dipakai lagi untuk pencampuran solar kan, jadi biodiesel kan. Itu dibutuhkan banget. Nah, yang jadi masalah adalah, lah kok peremajaannya nggak dilakukan? Ya kenapa? Ya karena itu masalah-masalah itu. Jadi membuat si petani itu males. Ya, nah kalau petaninya malas, one day ini harga CPO pasti naik. Kenapa? Karena ada langkanya. Ada kelangkaan yang terjadi. Kenapa? Ya karena itu tadi laporan ada laporan mengenai peremajaan kita di titik paling rendah sepanjang sejarah. Nah, tapi itu nanti ya, itu berarti long term-nya akan terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan itu akan membuat si harga CPO-nya naik. Sama halnya di Malaysia juga. Di Malaysia itu pekerja-pekerja dari mana? Dari Indonesia. Nah, selama pandemi, kita kan pekerja-pekerja kita ogah ke sana. Bukan ogah sih, ke sana tapi dibatasi. Ya, ada social distancing dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang udah kembali normal atau enggak. Tapi yang kita lihat, ya mungkin teman-teman liburan kemarin sempat itu nggak, sempat berkunjung nggak? Apalagi kalau teman-teman dari Singapura ke Kuala Lumpur lewatin itu ya tolnya tolnya ya lewat naik bus ya, teman-teman bisa lihat ya itu banyak sekali loh pohon-pohon sawit yang mati loh. Itu di pinggir jalan loh, saya nggak tahu di dalamnya seperti apa. Ya, tapi atau teman-teman bisa ke daerah ini ya, daerah luar sedikit dari ini ke arah bandara lah, ke arah bandara kalau dari KL ke arah bandara itu juga banyak yang kelihatannya tanahnya udah lumayan kosong ya, mungkin karena 3 tahun itu ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, oh ya, rugi kan petani. Ya itu makanya kenapa dia malas, Pak. Kenapa dia malas untuk melakukannya? Ya, ya karena banyak kebijakan-kebijakan itu gitu loh. Gitu ya. Jadi kita ngelihat kalau CPO ini tetap dibutuhkan, memang pasti dibutuhkan karena udah nggak ada substitusi yang lebih murah dari dia. Minyak goreng itu nggak mungkin diganti gitu, bisa diganti maksudnya ke minyak matahari lah, minyak jagung lah dan sebagainya bisa, tapi mahal kan? Ya, pilihan paling murahnya adalah CPO. Nah, jadi nanti kalau udah mulai langka, teman-teman akan lihat harganya akan mulai melonjak. Ya, jadi ya tinggal siap-siap aja. Nah, kalau ada lonjakan pada harga CPO, apa artinya? Ada penambahan pendapatan pada perusahaan-perusahaan CPO. Jadi kita cuma menunggu doang. Menunggu waktunya. Teknikalnya juga sama mengatakan seperti itu kan. Tunggu. Gitu. Nah, bagian yang paling tidak enak dalam teknikal dan sebagai seorang trader, termasuk investor, tidak enaknya itu adalah nunggunya. Ya, nunggunya. Karena apa? Orang ya pada dasarnya pengen apa? Masuk langsung kaya, langsung naik, langsung jalan. Itu bagian paling annoying lah dari sebuah ya dari inilah dari trading. Tapi itu adalah part of trading. Ya, part of trading. Lu buka posisi paling cuma 10-20%. Buka posisi, close posisi, kerja lu cuma 20%. Itu research segala macam. Sisanya 80% ngapain? Menunggu. Ya itu kita waiting. Ini contoh misalnya kayak CPO nih. Kita nunggu. Coba lu bayangkan. CPO itu kita nunggu break dari kapan? Dari Juli 2022. Ini sampai hari ini belum nge-break loh. Tapi di situ-situ aja. Gitu. Ini namanya menunggu. Menunggu sinyal kalau dia nge-break berarti ada kesempatan buat naik. Gitu. Itu trading. Lu mau ngomong apa? Tapi itu adalah kenyataan. Gitu. Ya. Oke. Saya pikir hari ini sampai sini ya. Teman-teman nanti hari Jumat besok mungkin nggak akan terlalu lama ya. Hari setengah jam aja kali ya. Nah, sama. Teman-teman bisa lanjutin lagi nanti tanya jawabnya besok di hari Jumat ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa, silakan teman-teman bisa siapkan dari sekarang. Sabtu ini itu untuk Jakarta. Jadi kita akan ketemu nanti di Kopdar. Buat teman-teman yang di IG, kalau misalnya mau gabung, bisa hubungin nanti Yuli atau DM aja. Nanti saya kasih nomor teleponnya.
Buat teman-teman nanti yang di YouTube, kalau misalnya mau, nanti ada linknya di bawah situ, teman-teman bisa klik, hubungin Ibu Yuli. Ya, oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok ya. Oke? Saya izin pamit dulu, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi Jumat besok. Oke? Thank you semua. God bless.